selamat datang di channel Mr. Villain 88 yang gue rasa bagi sekalian. Di video kali ini gue akan kembali membawakan kalian Villain Wrestling Update untuk edisi 19 Januari 2022 yang tentunya akan memberikan kalian update-update terbaru seputar dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini gue sudah memiliki beberapa berita yang menarik untuk kalian ikuti, dimana di antaranya itu adalah berita mengenai Jon Moxley yang akan kembali ke dunia pro wrestling lebih cepat dari yang kita kira. Lalu selanjutnya kita juga sudah memiliki berita mengenai Cody Rhodes, ya, mengenai statusnya di AEW. Dan yang terakhir, gue juga sudah memiliki berita mengenai reuni daripada The Hardy Boyz setelah mereka berpisah selama 3 tahun lamanya. So, biar tidak panjang lebar lagi, kita masuk saja ke berita yang pertama, yang dimana gua mulai saja dengan berita mengenai Jon Moxley. Ya, apabila kalian melihat judul ini maka kalian sudah mengetahui bahwa Jon Moxley ini pun akan kembali ke AEW Dynamite minggu ini, atau kita bisa menyaksikannya itu besok. Di Indonesia itu pun kita bisa menyaksikannya di hari Kamis pagi, ya, atau di edisi daripada AEW Dynamite di tanggal 19 Januari. Dan seperti yang kita ketahui, memang sebelumnya Jon Moxley ini sendiri pun sudah dijadwalkan akan comeback ke dunia pro wrestling itu secepatnya itu di tanggal 23 Januari mendatang, atau lebih tepatnya lagi itu di event daripada The World on GCW dari Game Changing Wrestling, yang dimana di event tersebut memang Jon Moxley ini pun harus mempertahankan gelar GCW World Heavyweight Championship-nya menghadapi Homicide. Namun melalui akun sosial media daripada All Elite Wrestling, AEW ini pun baru saja mengumumkan bahwa Jon Moxley akan comeback ke show daripada AEW Dynamite minggu ini. Dan memang seperti yang kita ketahui dan juga gua pernah sampaikan di video Villain Wrestling Update minggu lalu, bahwa memang Jon Moxley ini pun sudah absen dari AEW pun sejak bulan November tahun lalu, ya, yang dimana pada kala itu Jon Moxley pun sedang menjalankan pertandingan turnamen untuk menentukan penantang untuk perebutan gelar AEW World Champions, ya, yang dimana pada kala itu Jon Moxley bisa saja menghadapi Orange Cassidy di babak semifinal, dan bahkan di babak final dari turnamen tersebut Jon Moxley pun bisa menghadapi Brandon Nelson di event Full Gear di bulan November tahun lalu, gitu guys, ya. Namun hal tersebut pun harus berubah karena Jon Moxley secara tiba-tiba dia memutuskan untuk menjalankan rehabilitasi untuk mengobati ketergantungan alkoholnya, begitu guys, ya. Dan kita tunggu saja, ya, kejutan apa yang disiapkan oleh Jon Moxley pada comebacknya dia di AEW Dynamite, dan langkah apa yang akan diambil oleh Jon Moxley selanjutnya untuk di AEW ini, gitu guys, ya. Dan kita pun berlanjut lagi dengan berita yang selanjutnya. Ini adalah mengenai Cody Rhodes, ya, sebagaimana yang gua sampaikan di episode Villain Wrestling Update kemarin, bahwa Cody Rhodes ini sendiri pun sejak awal tahun ini Cody Rhodes pun sudah berstatus free agent, dan dia pun bekerja untuk AEW tanpa status sama sekali, gitu ya, karena kontrak dirinya bersama AEW itu pun sudah habis sejak akhir tahun lalu, gitu guys, ya. Dan ini pun gue sudah mendapatkan update terbaru, ya, mengenai kabar daripada Cody Rhodes, ya. Ini pun gue dapatkan dari Dave Meltzer dari Wrestling Observer, yang dimana Dave Meltzer ini pun mengatakan bahwa Cody Rhodes ini sendiri pun masih dijadwalkan akan tampil di show daripada AEW Dynamite hari besok, sebagaimana yang sudah diumumkan oleh AEW sejak minggu lalu. Dan hingga saat ini memang Cody Rhodes ini sendiri pun dan AEW pun sedang bekerja atau bernegosiasi untuk membuat kontrak baru bagi dirinya dan juga AEW, begitu, ya. Namun kemungkinan besar memang Cody Rhodes ini sendiri pun masih akan bertahan di AEW, ya, setelah memang dia kini memegang gelar TNT Championship untuk ketiga kalinya. Dan selain itu, gitu ya, di side project daripada Cody Rhodes, ya, selain bersama AEW atau bisa dibilang dengan network yang menaungi daripada AEW, ya, dalam urusan hak siarnya yaitu TNT, Cody Rhodes ini sendiri pun baru saja menandatangani kontrak terbarunya bersama sang istrinya yaitu Brandi Rhodes untuk reality show mereka, gitu guys, ya. Dan dalam berita yang sama, ya, Dave Meltzer pun juga menjawab rumor-rumor yang beredar, ya,
seperti yang kita ketahui bahwa memang di Royal Rumble tahun ini kita pun diberikan berita yang cukup mengejutkan ya, terutama untuk pertandingan Royal Rumble wanitanya, karena WWE secara tiba-tiba mereka melakukan policy Forbidden Doors dengan mendatangkan Mickie James yang kini pemegang gelar Impact Knockout Champion ya, untuk menjadi salah satu partisipan pertandingan Royal Rumble. Dan seperti yang gue pernah sampaikan juga di salah satu Villain Wrestling Update minggu lalu, bahwa memang WWE pun juga sedang mempersiapkan policy Forbidden Doors lainnya untuk pertandingan Men's Royal Rumble. Dan dengan berita tersebut yang muncul, maka banyak di berbagai kalangan muncul spekulasi bahwa Jon Moxley ataupun Cody Rhodes ini pun akan menjadi orang yang datang dari Forbidden Doors ini untuk berpartisipasi di pertandingan Royal Rumble tahun ini. Namun dengan berita yang dilansir oleh Dave Meltzer bahwa Jon Moxley dan juga Cody Rhodes ini sendiri pun tidak akan tampil di pertandingan Royal Rumble tahun ini gitu guys ya, dan itu pun menepis rumor-rumor yang beredar di beberapa hari belakangan ini gitu guys ya. Dan seperti yang kita ketahui ya, apabila memang Cody Rhodes ini pun akan tampil di show daripada Dynamite minggu ini, itu pun akan menjadi penampilan pertama Cody Rhodes di layar kaca daripada AEW untuk di tahun 2022 ini, karena memang sejak awal tahun ini Cody Rhodes memang belum tampil sama sekali di layar kaca daripada AEW, walaupun memang sebenarnya Cody Rhodes sendiri pun sudah dijadwalkan akan tampil di special show daripada AEW yaitu Battle of the Belts ya di tanggal 8 Januari yang lalu. Namun karena adanya kondisi medis yang membuat dia tidak bisa tampil tersebut, maka pertandingan dirinya menghadapi Sammy Guevara di Battle of the Belt yang kemarin itu pun harus dibatalkan. Dan dengan penampilannya Cody Rhodes di Dynamite minggu ini, kita bisa berharap bahwa kita pun akan mendapatkan schedule ulang ya, atau jadwal terbaru untuk pertandingan antara Cody Rhodes sebagai pemegang gelar TNT Champions menghadapi Sammy Guevara sebagai pemegang gelar interim TNT Champions, untuk menentukan siapakah yang sebenarnya yang akan menjadi pemegang gelar TNT Championship gitu guys ya. Dan kita mau berlanjut lagi dengan berita yang selanjutnya, yang dimana gua akan memberikan berita mengenai Hardy Boys yang akan kembali bereuni atau akan bertanding bersama gitu ya, Matt Hardy dan juga Jeff Hardy ini, setelah mereka harus berpisah selama 3 tahun terakhir ini gitu guys ya. Dan reuni daripada Hardy Boys ini sendiri pun akan bertempat ya, dan dimana reuni daripada Hardy Boys ini sendiri pun tidak akan terjadi di AEW, tidak akan terjadi di Impact Wrestling, melainkan di Big Time Wrestling ya, yang merupakan Big Time Wrestling yang merupakan salah satu indie wrestling yang berhasil mereunikan Hardy Boys setelah mereka berpisah 3 tahun lamanya. Dan Hardy Boys ini sendiri pun dijadwalkan akan tampil di salah satu show daripada Big Time Wrestling ini, yaitu di tanggal 12 Maret mendatang. Dan penampilan Hardy Boys nanti ini pun akan menjadi penampilan pertama daripada The Hardy Boys ya, setelah mereka bertanding bersama terakhir kali itu di show SmackDown edisi 9 April 2019, yang pada kala itu The Hardy Boys itu pun berhasil mengalahkan The Usos untuk menjadi juara daripada gelar SmackDown Tag Team Championship. Walaupun pada akhirnya title tersebut pun harus rela mereka lepaskan ya, karena pada kala itu Jeff Hardy mengalami cedera setelah sebelumnya mereka hanya bisa memegang title tersebut selama 3 minggu gitu guys ya. Namun setelah itu kan kita ketahui memang Matt Hardy itu pun meninggalkan WWE ya setelah kontraknya habis di awal tahun 2020, dan Jeff Hardy itu sendiri pun di 2 tahun kemudian dia masih bertahan di WWE hingga pada akhirnya WWE pun melepas Jeff Hardy di tanggal 9 Desember tahun lalu gitu guys ya. Dan kita tunggu saja ya
apakah reuni mereka di BTW ini pun hanya penampilan one off saja, atau setelah penampilan di BTW mendatang kita pun akan melihat penampilan Hardy Boyz lainnya di promotion lainnya yang mungkin bisa saja The Hardy Boyz ini pun akan muncul di AEW gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi dengan berita dari WWE, yang dimana seperti yang gue dapatkan dari Wrestle Inc ya, bahwa WWE pun dikabarkan tertarik untuk merekrut salah satu bintang top indie wrestling, yaitu Roxy. Ya, seperti yang kita ketahui ya, Roxy ini sendiri ini merupakan mantan pemegang gelar inaugural Ring of Honor Women Championship yang masih berusia 20 tahun, yang dimana Roxy ini sendiri pun dicap sebagai The Prodigy ya. Dan apabila melihat jejak rekam daripada Roxy di sepanjang tahun 2021 ini, maka gua bisa bilang bahwa Roxy ini pun menjadi salah satu penggulat wanita muda yang paling bersinar di sepanjang tahun kemarin gitu ya. Dan seperti yang kita ketahui, Roxy ini sendiri pun sempat mengikuti WWE tryout ya di bulan Desember yang lalu gitu sih ya. Dan ya, dengan melihat performa Roxy dalam tryout tersebut, membuat WWE pun sangat tertarik untuk mengikat kontrak bersama Roxy ini. Dan perlu diketahui bahwa memang sebelum Roxy ini sendiri mengikuti tryout daripada WWE di bulan Desember kemarin, memang WWE ini pun sudah tertarik dengan penampilan daripada Roxy, dan bahkan di pihak internal daripada WWE mereka ini pun menekan atau memberi push ya untuk mengikat kontrak dengan Roxy segera mungkin gitu guys ya. Dan hal tersebut pun semakin kuat ya keinginan daripada WWE mengikat kontrak bersama Roxy setelah melihat pertandingan Roxy menghadapi Deonna Purrazzo dalam pertandingan untuk memperebutkan gelar Triple A Women Championship dan juga Ring of Honor Women Championship, yang dimana walaupun dalam pertandingan tersebut Roxy harus mengakui keunggulan daripada Deonna Purrazzo gitu guys ya. Dan di sisi lainnya kita pun perlu mengetahui ya bahwa Roxy ini sendiri pun secara backgroundnya dia pun sudah menjalani latihan untuk menjadi seorang penggulat itu sejak usia 13 tahun, dan di usia 18 tahun dia pun dilatih oleh WWE Hall of Famer yaitu Booker T. Dan bahkan Roxy ini sendiri pun meniti karirnya ya sebagai penggulat profesional itu di promotion miliknya Booker T, yaitu adalah Reality of Wrestling, yang hingga pada akhirnya gitu ya di tahun kemarin di tahun 2021 kemarin Roxy ini pun berhasil menjadi juara inaugural untuk gelar Ring of Honor Women Championship gitu guys ya. Dan gua rasa itu adalah keputusan yang cukup mudah ya bagi WWE untuk mendatangkan Roxy ke WWE gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi ya dengan berita mengenai hasil daripada NXT 2.0 untuk edisi 18 Januari 2022, yang dimana untuk di show kali ini pun mempertandingkan dua pertandingan pertama untuk Dusty Tag Team Classic ya untuk divisi pria, yang dimana itu ada pertandingan The Creed Brothers menghadapi Josh Briggs dan juga Brooks Jackson, dan juga pertandingan antara Malik Blade bersama Edis Enove menghadapi Legado del Fantasma yang diwakili oleh Raul Mendoza juga Joaquin Wilde. Dan main event daripada show NXT minggu ini adalah pertandingan Walter menghadapi Roderick Strong. Dan berikut adalah hasil lengkap daripada show NXT 2.0 minggu ini. Dan hasil dari NXT 2.0 minggu ini pun menjadi berita terakhir untuk Villain Wrestling Update kali ini. Dan bagi kalian yang menyukai video kali ini, maka kalian bisa klik tombol like. Dan bagi kalian yang mencari update terbaru seputar dunia pro wrestling, maka kalian bisa subscribe di channel Mr. Villain 88 ini.
Dan akhir kata, gua Reksa sahabat sekalian izin pamit ya guys ya. Bye bye.